Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang pendidikan agama Islam di kelas 3. Kali ini kita akan membahas tentang hidup tenang dengan perilaku terpuji. Nah, anak-anak sekalian, kalian mungkin sudah tahu perilaku terpuji itu seperti apa. Nah, oleh karenanya mari kita bahas pertemuan ini untuk memperdalam tentang akhlak atau perilaku terpuji. Perilaku terpuji berarti segala tingkah laku baik dari perkataan, perbuatan maupun hatinya itu yang selalu terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala ataupun manusia. Nah, oleh karenanya dari perilaku terpuji ini kita akan bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama dari segi perbuatan. Segala perbuatan yang mendatangkan keberkahan tentunya sesuai dengan yang Allah harapkan, yaitu yang terpuji. Dan sudah tentu perbuatan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Yang kedua adalah ucapan. Dengan menjaga lisan, menjaga perkataan, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah, karena Allah ridho. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sesuai dengan yang Allah harapkan. Dari ucapan inilah banyak manusia nanti pada akhir zaman yang akan masuk ke dalam neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Nah, oleh karenanya maka jagalah lisan ucapan kalian, berkatalah dengan perkataan yang baik, yang benar, tidak membuli, tidak membohongi orang lain. Yang ketiga adalah hati. Nah, dari hati banyak sekali penyakit yang ditimbulkan karena dengki, iri hati, sombong dan sebagainya. Nah, oleh karenanya maka kita kelola hati kita supaya hidup kita menjadi tenang, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan selalu berpositive thinking kepada orang lain. Nah, jika sudah dilakukan semua, apa keuntungannya? Yang pertama, bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, mendatangkan kebaikan bagi sesama. Yang ketiga, tentunya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Di dunianya kita akan selamat dari gangguan orang ataupun makhluk lainnya, dan di akhirat pun kita mendapatkan pahala yang banyak karena kita bisa menjaga perbuatan kita, ucapan kita, dan hati kita. Nah, berikut ini manakah perbuatan yang terpuji? Coba kita perhatikan, ada 2 gambar di sini. Yang pertama gambar anak yang sedang sholat. Nah, kira-kira gambar ini perbuatan baik atau perbuatan buruk? Pastinya perbuatan yang terpuji. Nah, inilah yang patut kita tiru, kita laksanakan setiap hari ya, karena ini menjadi salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, ada anak yang sedang ulangan, kemudian dia melihat jawaban temannya. Kira-kira nih, ini bagus apa enggak? Wah, sudah pasti salah kan? Tidak boleh ditiru. Ini perbuatan yang tidak terpuji. Nah, ketiga, duduk di atas meja. Nah, coba kalian perhatikan, bagus nggak perbuatan seperti ini? Sopan apa tidak? Pastinya ini tidak sopan, maka jangan ditiru. Nah, anak-anak sekalian, perilaku tanggung jawab. Nah, salah satunya dari perilaku terpuji itu adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab kepada siapa? 1. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanggung jawab
terhadap diri sendiri, ada tanggung jawab terhadap orang tua, tanggung jawab terhadap lingkungan. Nih ada 4 tanggung jawab di sini. Kita lanjutkan. Nah, kira-kira sholat ini tanggung jawab kepada siapa? Nah, pasti kan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah berkomitmen kepada Allah bahwa kita orang muslim yang beriman kepada Allah akan melaksanakan sholat. Berarti ini tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada yang sedang belajar membaca Al-Quran. Nah, berarti ini juga salah satu contoh perbuatan yang tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu Al-Quran, memperdalam Al-Quran ya. Nah, coba kalian tuliskan contoh perilaku tanggung jawab terhadap satu nih, diri sendiri ya. Apa saja perilaku tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian perilaku tanggung jawab terhadap orang tua, perilaku tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, 3 nih. Nah, nanti coba kalian upload ke Classroom atau ditulis di Classroom ya. Nah, dari 3 contoh perilaku tanggung jawab ini. Nah, masing-masing nanti coba kalian cari 3 contoh. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap orang tua, tanggung jawab terhadap lingkungan. Oke, kan? Nah, yang kedua, perilaku terpuji itu adalah sifat tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu berarti lawannya dari takabur. Nah, ada takabur, ada tawadu. Kalau tawadu artinya rendah hati. Nah, kalau takabur artinya sombong. Nih, kalian perhatikan di sini ada gambar padi yang sudah tua. Coba perhatikan. Itu menunduknya kemana? Ke bawah apa ke atas? Nah, pastikan ke bawah semua ya, karena berat. Nah, sifat seperti inilah yang patut kita tiru. Semakin hari kita semakin tawadu bagaikan padi, makin lama makin merunduk ya, karena sudah berisi pengetahuan ya, pengalaman sudah berisi. Maka jangan semakin sombong, jangan menepak dada, jalan di muka bumi sombong. Nah, itu kalau sombong berarti salah satu sifat dari setan. Nauzubillah. Jangan mau kita berkawan dengan setan, karena setan adalah musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tawadu. Tawadu itu berarti rendah hati, lawannya dari takabur. Nah, ada ciri-cirinya nih dari tawadu. Apa saja ciri-cirinya? Nih, yang pertama, tidak mencari popularitas ya. Tidak mencari, wah, saya pengen nama saya terangkat nih, maka segala cara dia lakukan. Nah, orang tawadu tidak seperti itu ya. Dia membantu orang lain tanpa harus difoto di kamera atau diabadikan. Saya membantu orang lain nih. Nah, tidak seperti itu orang yang tawadu. Dia menghindari itu karena Allah sudah cukup yang menilainya ya. Yang kedua cirinya, menjunjung tinggi kebenaran. Nah, selalu menanamkan kebenaran ya, selalu mengamalkan kebenaran, mengajak kepada orang lain untuk berbuat kebenaran ya, meskipun kebenaran itu pahit tetap dia lakukan. Ketiga, bergaul dengan orang fakir miskin. Nah, rata-rata kita pengen bergaul dengan orang yang kaya, orang yang terkenal supaya kita ke bawah. Nah, tapi orang tawadu kebalikannya. Mereka bergaulnya dengan orang fakir miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu, mereka itu dekat dengan surga ya. Mereka tidak mencari popularitas, mereka banyak bersabarnya. Nah, maka dari sifat mereka itulah oleh orang-orang tawadu ditiru. Jadi pergaulannya dengan orang-orang yang biasa supaya hidupnya
tidak kelihatan menonjol, tidak kelihatan bahwa itu orang kaya, dia sederhana ya. Ketika kayanya sederhana, ketika miskinnya pun sederhana. Jadi hidupnya pertengahan, tidak memperlihatkan bahwa dia orang kaya ataupun orang miskin. Jadi sederhana hidupnya ya. Kemudian ada ciri berikutnya itu ringan tangan, selalu membantu ya. Ada orang kesusahan, selalu dibantu. Jangan dibiarkan mereka kesusahan, kita malah enak-enakan makan ya. Ada orang lain kelaparan dibiarkan, itu bukan akhlak orang yang beriman itu ya. Maka hindarkan itu, maka harus ringan tangan kita. Ada orang jatuh langsung ditolong ataupun sebagainya. Nah, berikutnya ada lagi nih cirinya, yaitu selalu berterima kasih. Nah, siapapun yang menolong kita maka ucapkan terima kasih ya. Nah, dari sinilah maka ciri-ciri orang tawadu itu kita amalkan keseharian kita, supaya kita bagian dari orang-orang yang Allah sayangi ya. Nah, ada ayat Al-Quran di surat Al-Furqan ayat 63 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu, yang maha pengasih itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Nah, jika orang-orang jahil atau orang bodoh mengejek mereka, maka mereka membalasnya dengan kata-kata yang menyelamatkan. Nah, maka dari sini orang yang rendah hati itu adalah salah satu sifat dari Allah ya. Dari Allah Ar-Rahman, yaitu Allah yang maha pengasih ya. Jadi ketika berjalan di muka bumi rendah hati. Nah, salah satu ketika berjalan di bumi itu adalah berjalannya tirulah gaya jalan kucing. Artinya apa? Jalannya tidak bersuara ya. Jangan sampai kedengaran tak dikduknya kaki, tapi berjalannya pelan, tidak kedengaran. Artinya apa? Tidak mengganggu orang lain. Nah, itulah salah satu sifat dari orang yang rendah hati. Kemudian jika ada orang-orang yang bodoh mengejek mereka, mereka tidak membalasnya dengan perkataan yang buruk pula, tapi dengan perkataan yang menyelamatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu, gitu kan, mudah-mudahan Allah mengampunimu dan seterusnya. Nah, perkataan itulah yang harus kita keluarkan dari mulut kita ketika ada orang lain mengejek kita. Nah, maka orang yang rendah hati itu selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah terus, Allah lagi, Allah terus semuanya ya. Allah yang diutamakan. Kemudian membalas perbuatan buruk dengan kata-kata yang baik atau perkataan yang bijak. Ketiga, selalu dalam kesabaran. Nah, orang bersabar itu selalu bersama dengan Allah. Kalau kita nggak sabar, Allah akan pergi. Nah, pengen ditemenin Allah atau tidak? Nah, maka kalau pengen ditemenin Allah, sabar terus, Allah akan selalu bersama kita. Akan ada keindahan di balik musibah. Nah, jadi ketika ada bencana, musibah, yakin kita bahwa suatu saat nanti di masa depan akan ada keindahan di balik sebuah musibah, ya.